Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berpindah kepada ketaatan yang lainnya. Semoga dengan hal tersebut menjadikan kita termasuk orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Dan inilah sebenarnya hakikat kehidupan kita, yaitu berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, sehingga mengakibatkan kita dengan seperti itu, sehingga kita bisa meninggal di atas kebaikan. Dan hendaknya ini agar senantiasa untuk kita lakukan, karena siapa di antara kita yang tidak menginginkan kematian dan kematian di atas kebaikan. Maka dari itu kata para ulama, man asya ala syai' mata alaihi. Barang siapa yang senantiasa kehidupannya berada di atas kebaikan, maka ia akan mati dalam kebaikan pula. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kehidupannya berkesinambungan dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain, maka bisa jadi dia mati dalam hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Dan di pertemuan kali ini kita akan berusaha mempelajari dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, dialah Allah yang maha zahir, yang maha nampak, dan dia pula yang maha batin. Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Tentu kita melihat para ulama tafsir yang mu'tabar. Dan ayat ini terkumpul di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Kata Allah Azza wa Jalla, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, dialah Allah yang maha zahir, dan dia pula yang maha batin. Dan dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ayat ini dijelaskan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Saleh, dan diriwayatkan pula dari jalur Abu Hurairah di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Apa dari maksud hal ini? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada dua orang ini, Abu Hurairah dan Abu Saleh. Abu Hurairah dari Musnad Imam Ahmad dan Abu Saleh dari jalur Imam Bukhari, tentang makna ini ketika membaca doa ketika ingin tidur. Apa di antara bunyinya? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau lah yang maha awal, tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan Engkau maha akhir, tidak ada yang mengakhirkan sesuatu selain dirimu. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang kekal, yang kekekalannya lebih kekal daripada Allah SWT. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan Engkau maha nampak, maha zahir, tidak ada yang mengalahkan kenampakanmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan Engkau maha batin, tidak ada yang mengalahkan kebatinanmu. Apa di antara faedah ketika kita memahami tentang Allah maha awal, maha akhir, sehingga kita mengetahui agar kita terus berusaha mengikhlaskan diri kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa Allah menguasai segala sesuatu, menguasai segala tempat, menguasai segala waktu. Mengapa? Karena tidak ada waktu yang berlalu kecuali Allah menguasainya, meliputinya.
Tidak ada tempat yang menurut kita jauh, di sisi Allah adalah dekat. Menurut kita tidak nampak, tapi di sisi Allah nampak. Sehingga melahirkan ketawakalan hanya kepada Allah dan mengangkat ria di dalam hati ketika kita beramal. Berapa banyak orang ingin beramal ketika dilihat? Berapa banyak orang ingin beramal ketika dia ingin memperdengarkan amalannya saja? Tidak perlu. Mengapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu dari awal hingga akhirnya. Dari awal hingga akhirnya, yang melahirkan seorang hamba ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terangan, sehingga melahirkan seorang hamba mengikhlaskan diri beribadah hanya kepada-Nya dalam ucapan, dalam amalan anggota badan. Ini diantara faedah ketika kita memahami bahwasanya Dialah yang maha awal, maha akhir, dan Dia pula yang maha zahir dan maha batin. Yang dengannya melahirkan kepada kita pula dengan hal tersebut bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Kita melihat bagaimana besarnya Allah, mulianya Allah, tidak ada yang luput dari dirinya. Lalu banyak di antara kita bermaksiat di malam hari, bermaksiat di kesendirian yang di atas keyakinan bahwa Allah tidak melihat. Pernah ada suatu kisah, ada seorang pemuda datang kepada seorang yang alim. Dia mengatakan, saya ingin bermaksiat. Maka kata ustadz ini, seorang alim ini, tidak apa-apa, kamu boleh bermaksiat asalkan dengan syarat. Satu, jangan engkau makan, jangan engkau minum rezeki dari Allah SWT. Silakan bermaksiat, tapi jangan makan, jangan minum dari rezeki Allah SWT. Dia mengatakan, bagaimana mungkin? Kalau kamu tidak bisa, kau makan rezeki asalkan penuhi syarat yang kedua. Kamu jangan bermaksiat di bumi Allah SWT. Kenapa? Karena ini adalah rumah Allah, milik Allah. Jangan bermaksiat di bumi Allah SWT. Dia mengatakan, bagaimana mungkin? Kalau begitu, yang ketiga saja, kamu boleh bermaksiat asalkan kamu bermaksiat di tempat pada waktu Allah tidak melihatnya. Jangan kau bermaksiat di hadapan Allah, sekecil apapun. Karena sekecil-kecil maksiat, jangan kamu melihat maksiatnya, tapi hendaknya kita melihat kepada siapa kita bermaksiat. Jadi semoga melahirkan ketakwaan di dalam hati kita tentang hal ini. Semoga bermanfaat, menguatkan iman kita agar senantiasa kita beribadah ikhlas kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak, baik dalam keadaan terang-terangan maupun hal yang sebaliknya. Inna waliyyu wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.